Pelibatan pengelola mall dalam promosi itu bukan suatu bad cost ya. Bukan satu bad cost. Jadi memang itu adalah yang dicari oleh customer dalam arti kata owners of the stores ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin yang Ibu Ratna, Ya, apakah bad cost itu Pak? Jadi gini Bu Ratna, sebetulnya segmen market harus kita ambil. Kalau kita space-nya itu memang cukup besar, kita bisanya ada sedikit greedy, kita melebar kepada segmen yang lain. Tapi kalau memang space yang tersedia itu nggak begitu besar ya, kita harus konsentrasi di bidang itu. Karena apa? Kadang-kadang kita nggak bisa campur lah. Kalaupun nyampur juga sulit antara misalnya air dengan minyak. Jadi segmen tertentu kadang-kadang, apalagi untuk yang high-end, customer itu lebih kelihatan agak sedikit sombong, lebih kelihatan, dan itu benar-benar kita harus treat secara Jadi memang baik. itu by design memang itu tidak di sana karena itu dianggap bad cost loh ya. Waktu periksa tasnya aja kan petugas kita pakai sarung tangan. Jadi nanti takut tasnya scratch, marah, jadi kita persiapan seperti itu. Jadi tasnya 150 juta gimana? Oke, jadi kita lihat ada hal-hal yang memang tidak mau dilakukan. Memang itu karena memang disegmentasi. Karena kalau itu dilakukan berarti bisa bad cost gitu Pak ya. Itu tidak hal-hal yang di value oleh customers ya. Dan adalah kalau kita lihat yang good cost itu adalah yang membantu outlet untuk mendapatkan bisnis lebih banyak Pak ya. Oke. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang dari Pak Rocky. Silakan Pak Rocky. Mungkin bisa singkat karena waktu kita tinggal beberapa menit saja. Kalau dari statistik, cost logistik kita di Indonesia cukup tinggi, itu sampai antara 25-30% dari GDP. Sementara negara maju lain bisa di bawah 10%, atau kalau kita bicara Thailand misalnya, dia bisa mencapai 15%. Nah, saya rasa kalau untuk di Indonesia ini, untuk retail, industri retail juga bisa kelemahan ini bisa dimanfaatkan, yaitu dengan memiliki supply chain logistics supply chain dan logistik strategi yang tepat, itu bisa memberikan penurunan cost yang cukup signifikan. Oke, Pak, good question Pak Rocky, thank you. Jadi dalam hal tersebut apa ada yang dilakukan oleh pengelola mall untuk membuat supply chain ini bisa lebih efisien gitu ya? Ada nggak perannya bagaimana supaya lebih efisien? Kalau lebih efisien tentunya costnya lebih ringan buat suppliernya marginnya lebih tinggi, nanti bisa bayar lebih mahal lagi Pak 5 tahun lagi Pak. Jadi gini Dr. Bayu, bahwa mengenai supply chain ini kita harus serahkan murni kepada retailer. Dan kita sekarang lihat dan kita mencoba untuk reduce cost. Memang sudah beberapa seperti hypermarket, supermarket dan minimarket itu sudah membentuk distribution center sendiri. Jadi sekarang supplier tidak perlu mengantar satu-satu outlet karena itu ada kemacetan di jalan, datang dan pulang, kemudian antri di loading docknya itu juga sangat lama. Jadi dengan adanya itu saya rasa sekarang cost-costnya sudah berkurang sih. Cuma yang saya masih concern satu, kalau yang mereka itu bisa membuat distribution center sendiri, tapi bagaimana yang UKM? Seperti misalnya pasar A di daerah Tanah Abang dengan ratusan pedagang di dalamnya, harusnya kan itu bisa dikombin antara pasar A dengan pasar B yang berdekatan, dibikinkan distribution center. Jadi kalau kita bicara sekarang yang mereka pengusaha retail mampu, oke, fine, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita bicara UKM, ini yang saatnya pemerintah bertindak juga untuk itu. I see. Menghemat ongkos. Jadi itu kita serahkan ke mereka aja ya Pak ya. Tapi mungkin mall bisa membantu dalam hal infrastruktur lah. Maksudnya loading docknya yang memadai gitu, yang aksesnya yang lebih memadai ya, sehingga lead bisa tahu di pojok yang susah banget gitu ya untuk ke stores gitu ya. Oke, jadi karena waktu kita harus selesaikan diskusi kita, dan sebelum kita selesaikan kita summary dulu bahwa dalam diskusi kita 5 rules for retailing in recessions, kita lihat beberapa prinsip itu kita sudah bicarakan dengan Pak Handaka. Tapi karena Pak Handaka dari segi mall, kita coba kita adopt ini ke dalam mall maupun ke dalam outlet retail ya, dan memang beberapa prinsip ini bisa dapat diterapkan juga di dalam pembicaraan kita hari ini. Tetapi mungkin karena Pak Handaka begitu terkenal CEO sensitif, semua pertanyaan mengarah kepada mall gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu kita jadi mengerti banget tentang mall karena kita sendiri spend a lot of time kita di mall ya, dan kita sebagai businessman juga pengen tahu what is the business model of the mall gitu ya, supaya kita lebih banyak tahu dan maybe kita juga terlibat dalam bisnis retail yang perlu tempat-tempat di mall.
Nah, jadi sebagai summary adalah kita sudah bicarakan bahwa ternyata segmen retail di Indonesia ini tidak separah di negara-negara lain, bahkan masih growing. Masih growing itu pun sekitar 6 sampai 10% apa ya? 6 sampai 10% itu pun karena tidak ada kenaikan harga. Jadi kalau ada kenaikan harga bisa masih growing 15 sampai 20% sama seperti tahun lalu. Jadi boleh dibilang efeknya tidak besar di Indonesia ini terhadap retail dan terhadap perekonomian dasar dari masyarakat ini. Dan kemudian kita lihat bahwa Indonesia ini cukup banyak switchers, kata Pak Handaka, sekitar 20 sampai 25 untuk mall. Tapi kalau 20 sampai 25 sebenarnya nggak terlalu besar ya Pak ya. Berarti masih banyak orang Indonesia yang loyal gitu. Yang loyal kepada going one place. Berarti on the other side berarti kita bisa melihat orang Indonesia masih termasuk orang yang malas perubahan gitu ya. Masih senang ke tempat yang sama, going the same thing regularly gitu ya. Jadi dalam hal ini switches ini walaupun tidak terlalu besar, tapi inilah tempat kita mencari tambahan untuk bisnis kita. Kalau kita ngomong dalam konteks persaingan, maka dalam ekonomi atau persaingan yang makin sulit, kita harus menggrab switches ini yang belum terlanjur setia kepada tempat lain ataupun kompetitor kita. Disitulah tempat kita menggrab kita punya tambahan customers. Oke, nah dari beberapa diskusi kita juga kita sudah menggali lebih dalam dan juga ada satu catatan yang sangat baik sekali. Kalau di dalam retail kita itu dikelola lebih baik supply chain-nya, maka kita akan lebih efisien. Tentunya kalau kita lebih efisien secara keseluruhan, harga produk akan lebih turun. Harga produk lebih turun, orang akan spend lebih banyak. Bukannya berarti makin saving, orang spend lebih banyak. Dan boleh dikatakan berarti the wealth of Indonesia itu akan lebih naik secara relatif ya Pak ya. Dan mungkin ada satu hal lagi yang mungkin Pak Handaka tadi sampaikan, supaya kita lebih banyak menggrab pembeli-pembeli dari luar negeri ya. Pembeli-pembeli dari luar negeri yang datang ke Indonesia ini katanya seringkali malas untuk spend karena nggak ada refund untuk PPN. Sedangkan kalau belanja di Singapura itu ada GST refund, ada hal-hal yang lain untuk refund. Nah dalam hal ini kalau kita mau expand, kalau kita ngomong switching customers itu bukan hanya konteks dalam negeri, kita ngomong dalam konteks luar negeri, maka kita harus secara sistematik membuat sistem untuk VAT refund ini ataupun PPN refund ini supaya switching customers dari luar negeri pun mempertimbangkan Indonesia sebagai surga untuk belanja begitu. Oke. Karena waktu maka kita harus selesaikan diskusi kita. Pak Handaka, terima kasih banyak atas kehadirannya di CEO Reference ini, dan para intellectual business community dan para business leaders, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi dalam CEO Reference berikutnya. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Sampai jumpa dalam program berikutnya.